Pernahkah kamu mengucapkan sesuatu, lalu berharap bisa menariknya kembali? Dapat dikatakan bahwa kita semua pernah mengalami momen seperti ini. Menguasai cara menyampaikan pemikiran dan pendapat dengan jelas memang merupakan keterampilan yang berharga. Namun, ada saat-saat tertentu di mana memilih untuk berdiam diri justru merupakan pilihan yang lebih bijaksana. Mengenali situasi seperti ini dapat membantumu menghindari konflik yang tidak perlu, memelihara kepercayaan, dan menunjukkan rasa hormat. Berikut ini adalah beberapa situasi di mana memilih untuk diam adalah pilihan terbaik. Pertama, saat emosi meningkat. Di saat-saat marah, frustrasi, atau menghadapi emosi yang kuat lainnya, seringkali diam adalah jalan terbaik. Saat kita diliputi oleh perasaan yang kuat, kita cenderung menjadi lebih reaktif dan kurang rasional. Kemampuan kita untuk menyaring ucapan menghilang, dan kita lebih mungkin mengucapkan hal-hal yang nantinya akan kita sesali. Memilih untuk diam menghindarkan kita dari membuat pernyataan yang tidak bisa kita tarik kembali. Setelah kata-kata yang menyakiti diucapkan, permintaan maaf tidak bisa sepenuhnya menghilangkan dampaknya. Oleh karena itu, dia melindungi hubungan kita dalam masa-masa yang penuh gejolak. Hal ini memberi kita ruang untuk memproses emosi sebelum mengungkapkannya. Dengan memilih diam, kita menghindari masalah yang menyebabkan perasaan terluka yang mendalam. Ini bukan berarti kita menyembunyikan perasaan, tetapi lebih kepada menunggu waktu dan keadaan yang lebih tepat untuk berbicara dengan tenang. Lebih baik menenangkan diri dahulu daripada bereaksi tanpa pikir panjang. Saat seperti ini yang diperlukan adalah kesabaran dan pemikiran yang lebih matang. Kedua, saat kurang pengetahuan atau fakta. Kadang, lebih bijak untuk diam jika kita kurang pengetahuan tentang suatu topik. Berbicara tanpa informasi yang lengkap bisa menyebarkan informasi salah dan membuat kita terlihat sok tahu. Dengan memilih diam, kita bisa mendengarkan dan belajar lebih dulu sebelum mengutarakan pendapat. Hal ini berlaku dalam situasi seperti diskusi tentang topik yang belum kita pahami, saat menjawab pertanyaan yang kita tidak tahu jawabannya, atau ketika kita belum memiliki semua informasi yang diperlukan. Jika kita merasa belum cukup tahu, sebaiknya kita diam, mendengarkan, dan belajar terlebih dahulu. Setelah kita lebih paham, kita bisa memberikan pendapat atau kontribusi yang lebih tepat dan bijaksana. Ketiga, ketika perkataan mencerminkan sesuatu hal yang buruk tentang seseorang. Membicarakan hal buruk tentang orang lain seringkali tidak menghasilkan sesuatu yang positif. Tindakan tersebut dapat menyakiti orang lain dan merusak kepercayaan serta hubungan kita dengan mereka. Biasanya, orang tidak menyukai mereka yang sering mengkritik orang lain. Lebih baik mencari cara yang tepat untuk mengatasi masalah atau memberikan saran. Berbicara tanpa pertimbangan karena emosi biasanya berakhir dengan kesalahan dan dapat membuat suasana menjadi tidak menyenangkan atau bahkan menimbulkan rasa benci. Meskipun terkadang kejujuran itu diperlukan, penting untuk memikirkan terlebih dahulu apakah ucapan kita akan membawa manfaat atau justru membahayakan sebelum memutuskan untuk berbicara. Keempat, ketika menerima kritik yang membangun. Saat seseorang memberikan kritik atau umpan balik negatif, normal jika kita ingin membela diri atau membenarkan tindakan kita. Namun, bereaksi secara langsung seringkali malah memperburuk situasi daripada mendorong diskusi yang produktif. Diam di saat seperti ini memungkinkan kita untuk menerima umpan balik tanpa bersikap defensif. Baru setelah orang tersebut selesai berbicara, kita sebaiknya merespons. Ambil waktu sejenak untuk memahami apa yang dikatakan sebelum menjawab, dan pertimbangkan mengajukan pertanyaan untuk klarifikasi jika ada yang tidak jelas. Menahan diri untuk menerima kritik sepenuhnya membutuhkan kontrol diri dan kecerdasan emosional. Sikap ini menunjukkan kedewasaan, profesionalisme, dan komitmen untuk bertumbuh. Meski diam tidak langsung menyelesaikan masalah, hal itu membuka jalur untuk pemikiran yang bijaksana dan dialog yang konstruktif. Kelima, ketika kita berpegang teguh pada keputusan. Ada kalanya, mengambil keputusan tegas dan sepihak menjadi penting. Ini berlaku baik saat menghadapi anak yang sulit diatur atau ketika menerapkan kebijakan baru di perusahaan. Diskusi yang terlalu terbuka terkadang dapat melemahkan otoritas kita dan membuat situasi menjadi kurang jelas. Saat kita sudah mempertimbangkan semua pilihan secara matang dan yakin dengan keputusan yang telah diambil, sebaiknya hindari terperangkap dalam debat yang tidak produktif.
Sampaikan keputusan dengan cara yang jelas dan singkat, tanpa perlu memberikan penjelasan yang berlebihan. Menjaga sikap diam setelah mengambil keputusan menunjukkan bahwa kita telah menyelesaikan masalah tersebut. Keenam, ketika pendapat kita tidak relevan. Dalam perjalanan hidup dan karir, kita terus belajar dan mengalami hal-hal baru yang membentuk cara pandang kita. Namun, penting untuk menyadari bahwa pandangan kita tidak selalu cocok atau dihargai oleh orang lain. Ada kalanya, terutama saat kita bergabung dengan sebuah tim atau proyek yang sudah ada, di mana sudah terbentuk budaya dan metode kerja, pendapat kita mungkin tidak terlalu relevan. Dalam situasi seperti ini, lebih baik memahami situasi dan konteksnya terlebih dahulu sebelum menyampaikan pendapat. Juga ketika ingin memberikan saran untuk perbaikan tanpa memiliki pengalaman langsung, seringkali lebih bijak untuk mendengarkan dulu. Meski niat kita baik, mendengarkan akan memberikan kita perspektif yang lebih baik. Terkadang kita mungkin merasa perlu berbicara hanya untuk terlibat dalam diskusi. Namun, penting untuk mengenali kapan suara kita dapat memberikan kontribusi penting atau memajukan diskusi atau bahkan sebaliknya. Di saat-saat seperti itu, lebih baik untuk diam dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Dengan mendengarkan kita bisa membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain dan menambah pengetahuan serta pemahaman kita. Ketujuh, saat menghormati kerahasiaan. Ketika seseorang mempercayakan kita sebuah informasi pribadi atau rahasia, sangat penting bagi kita untuk menjaga privasi dan kepercayaan mereka dengan tidak membocorkan informasi tersebut. Ada berbagai alasan etis, moral, dan terkadang hukum yang mendasari pentingnya menjaga kerahasiaan, entah itu terkait masalah kesehatan pribadi, informasi finansial, nasihat hukum, rahasia perusahaan, atau hal lain yang hanya seharusnya diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat. Kita seharusnya tidak membicarakan atau mengungkapkan informasi tersebut kecuali jika kita memiliki izin yang jelas dari orang yang bersangkutan. Meskipun ada situasi tertentu yang mungkin mewajibkan kita untuk mengungkapkan informasi demi mencegah bahaya atau situasi lainnya, namun secara umum, jika seseorang memberikan informasi berlandaskan kepercayaan, kita harus menjaga informasi itu tetap rahasia. Kedelapan, dalam situasi tertentu, diam adalah bentuk penghormatan terbaik. Ada kalanya dia menjadi bentuk penghormatan yang paling tepat dan merupakan respon yang sangat bijaksana. Dengan berdiam diri, kita menunjukkan rasa hormat terhadap orang lain serta menghargai pengalaman dan pandangan mereka. Sebagai contoh, ketika seseorang menceritakan pengalaman pribadi atau emosionalnya kepada kita, mereka pantas mendapatkan perhatian penuh kita. Dengan mendengarkan secara seksama tanpa menginterupsi, kita menunjukkan empati dan penghargaan. Diam juga bisa menjadi cara untuk menghormati budaya. Ketika kita memasuki situasi yang berbeda dari tradisi kita, memilih untuk diam sampai saat yang tepat untuk berbicara membantu kita untuk memahami dan berpartisipasi dengan lebih baik. Mengenali kapan saatnya untuk berdiam diri sebagai pilihan yang terbaik adalah tanda kebijaksanaan dan kedewasaan. Mengasah keterampilan ini melalui pertimbangan yang matang dan praktik yang berkelanjutan adalah investasi yang berharga untuk berbagai aspek kehidupan. Jadi, mari kita nilai dan praktekkan pengendalian diri yang bijaksana ini sebagai bagian dari perjalanan kita menuju pribadi yang lebih baik dan profesional. Jika kamu menyukai konten ini, dukunglah dengan berbagi kepada orang lain. Jangan lupa untuk berlangganan dan aktifkan notifikasi. Pastikan juga untuk mengecek video-video kami yang lain.